Bismillahirrahmanirrahim. Isa bin Marhum al-Adsar bercerita bahwa Abdah binti Abi Syawal, salah seorang hamba Allah terbaik dan pernah berkhidmat kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Ia pernah bercerita, Rabi'ah al-Adawiyah selalu salat sepanjang malam. Ketika fajar mulai terbit, maka dia akan tidur ringan sejenak di musallanya sampai cahaya fajar benar-benar terang. Saya pernah melihatnya kaget dan terbangun dari tidur ringannya itu dan berkata, "Wahai jiwa, berapa lama dan sampai kapan engkau tidur? Sesaat lagi engkau akan tidur dan tidak akan bangun lagi kecuali ketika terompet hari berbangkit berbunyi." Seperti itulah aktivitas Rabi'ah sehari-hari sampai ia meninggal dunia. Di saat-saat menjelang kematiannya, Rabi'ah berkata kepadaku, "Wahai Abdah, jangan engkau beritahukan kematianku kepada siapapun dan tolong kafani jasadku dengan jubahku ini, yaitu jubah dari bahan bulu yang biasa dia pakai salat malam." Setelah Rabi'ah meninggal dunia, kami mengkafani jasadnya dengan jubah tersebut dan kain kudung dari bulu yang biasa dia kenakan. Dan sekitar 1 tahun setelah kematian Rabi'ah, saya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, saya melihat Rabi'ah mengenakan pakaian dari sutera tebal hijau dan kerudung dari sutera halus hijau yang sangat indah, dan belum pernah saya melihat sesuatu seindah itu. Dalam mimpi itu, saya bertanya kepadanya, "Wahai Rabi'ah, bagaimana dengan jubah dan kerudung yang kami gunakan untuk mengkafanimu dulu?" Rabi'ah menjawab, "Demi Allah, sungguh kafanku itu dicopot, lalu diganti dengan pakaian seperti yang engkau lihat ini. Kemudian, kafanku itu dilipat dan disegel, lalu dibawa naik dan diletakkan di surga Ailiyin, supaya kelak di akhirat saya mendapatkan pahalanya." Aku pun berkata kepadanya, "Untuk inikah engkau dulu selama di dunia beramal?" Rabi'ah menjawab, "Ini adalah sebagian dari kemurahan Allah kepada para kekasihnya." Lalu aku bertanya lagi, "Wahai Rabi'ah, bagaimana kabar Ubaidah binti Abi Khilaf?" Ia menjawab, "Sungguh luar biasa. Dia benar-benar telah mendahului kami dalam mencapai derajat yang tinggi." Aku pun bertanya lagi, "Wahai Rabi'ah, berkat apa dia bisa seperti itu, padahal menurut orang-orang engkau lebih unggul dibandingkan dirinya?" Ia menjawab, "Dia tidak pernah lagi mempedulikan bagaimana keadaan dunianya." Aku bertanya, "Bagaimana kabar Abu Malik, yakni Dayqam?" Rabi'ah menjawab, "Dia bebas berkunjung kepada Allah kapanpun dia mau." Aku bertanya lagi, "Bagaimana kabar Bishr bin Mansur?" Ia menjawab, "Bagus, dia telah diberi melebihi apa yang dia harapkan." Aku pun bertanya lagi, "Wahai Rabi'ah, tolong beri saya amalan yang bisa saya gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya." Rabi'ah menjawab, "Perbanyaklah zikir kepada Allah, karena hal itu akan membuatmu berbahagia di dalam kuburmu." Selanjutnya, Yusuf bin Al-Hasan bercerita, "Pada waktu itu, saya sedang bersama dengan Zunnun al-Misri di tepi sebuah empang. Tiba-tiba, saya melihat seekor kalajengking yang berukuran besar di pinggir empang. Sesaat setelah itu, ada seekor katak muncul dari dalam empang dan menghampiri kalajengking. Lalu, kalajengking itu naik ke punggung katak. Kemudian, katak menyeberangi empang menuju ke sisi empang yang lain." Lalu, Zunnun al-Misri berkata, "Pasti ada sesuatu dengan kalajengking itu. Mari kita lihat ke mana kalajengking itu pergi." Lantas, kami mengikuti kalajengking tersebut. Kemudian, kami melihat seorang pria mabuk sedang tertidur, sementara ada seekor ular di atas pusatnya sedang bergerak menuju ke dada dan ingin menuju ke telinganya. Lalu,
Kalajengking itu langsung menyerang ular tersebut dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, lantas kalajengking itu kembali ke tepi empang. Sesaat kemudian, katak tadi datang menjemput kalajengking dan membawanya menyeberangi empang menuju ke tempatnya semula. Setelah itu, lantas Zunnun membangunkan pria tersebut. Zunnun berkata kepada pria itu, "Wahai anak muda, lihatlah bagaimana Allah telah menyelamatkan engkau. Adakah kalajengking datang ke sini dan membunuh ular yang akan menyerang engkau? Itu ularnya tergeletak mati." Kemudian Zunnun mengucapkan bait syair, "Wahai orang yang lalai, sementara dia selalu menjaganya dari tiap membahayanya yang beredar di tengah kegelapan, bagaimana mata mereka bisa tidur melalaikan yang kuasa, yang nikmat-nikmatnya senantiasa mendatangi mereka?" Lantas, pria tersebut bangkit seraya berucap, "Wahai Tuhanku, seperti ini apa yang engkau perbuat untuk orang-orang yang durhaka terhadapmu. Lantas, bagaimana halnya dengan belas kasihmu kepada orang yang taat kepadamu?" Kemudian, pria itu beranjak pergi. Lalu, aku bertanya kepada pria tersebut, "Wahai pria, kamu hendak kemana?" Pria itu menjawab, "Ke pedalaman. Demi Allah, sungguh saya tidak akan kembali lagi ke kota selamanya." Selanjutnya, Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari Syam pernah bercerita kepadanya, "Pada suatu hari, saya masuk ke dalam gua di sebuah gunung yang terletak di sebelah jalan. Di dalam gua, saya mendapati seorang laki-laki tua sedang tertelungkup sujud. Lelaki itu berkata, 'Jika engkau membuat saya bersusah payah dalam waktu lama di dunia ini dan memperpanjang kesengsaraan saya di akhirat kelak, maka berarti engkau telah mengabaikan saya dan menghinakan saya di matamu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang.' Kemudian, saya pun menyapanya dengan mengucapkan salam. Lantas, dia mengangkat kepalanya. Ternyata, saya melihat air matanya telah membasahi tanah di mana dia sedang bersujud. Lalu, orang itu berkata kepadaku, karena ia merasa terganggu dengan kehadiranku, 'Bukankah dunia ini luas dan penduduknya adalah manusia yang tidak asing buat kalian?' Aku pun berkata kepadanya, ketika melihat bahwa dia adalah sosok yang arif dan bijaksana, 'Semoga Allah merahmatimu. Engkau menghindar dari manusia dan mengasingkan diri di tempat ini.' Lalu, dia berkata kepadaku, 'Engkau, wahai saudaraku, apapun yang engkau yakini bisa membuat engkau lebih dekat kepada Allah, maka carilah jalan untuk melakukannya, karena tidak ada hal lain yang bisa menggantikannya.' Aku pun berkata kepadanya, 'Dari mana engkau mendapatkan makanan?' Laki-laki itu menjawab, 'Jika sedang butuh makanan dan menginginkannya, maka saya makan tumbuh-tumbuhan dan bagian dalam pohon yang lunak.' Aku pun berkata lagi kepadanya, 'Wahai laki-laki, maukah engkau saya bawa pergi dari tempat ini ke daerah kampung di mana tanahnya subur?' Mendengar ucapanku itu, ia pun menangis, kemudian berkata, 'Kampung dan tanah yang subur adalah tempat di mana ketaatan kepada Allah. Saya sudah lanjut usia dan tidak lama lagi akan mati. Saya tidak ada keperluan dengan manusia.' Selanjutnya, Makhlad bin Al-Hasan bercerita, ada seorang abid dari Bani Israel. Dia tinggal di sebuah biara selama 60 tahun. Pada suatu hari, saat dia sedang tidur, dia bermimpi seakan-akan ada yang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya, si fulan tukang membuat sepatu itu lebih baik dari engkau.' Dalam hati si abid itu berkata, 'Ini adalah mimpi.' Pada saat dia tidur siang, dia kembali mengalami mimpi yang sama. Bahkan mimpi yang sama dia alami berulang kali. Akhirnya, dia memutuskan untuk turun dari biara dan pergi menemui tukang sepatu tersebut. Ketika melihat kedatangan si abid, lantas si tukang sepatu berdiri menyambut kedatangannya. Si tukang sepatu itu bertanya kepada si abid, 'Wahai abid,
apa yang telah membuat engkau turun dari biaramu?" Lalu, si Abid berkata, "Kamu yang telah membuat saya turun dari biara, tolong beritahu saya tentang amalmu." Pada waktu itu, si tukang sepatu merasa enggan untuk memberitahunya. Akan tetapi, akhirnya dia berkata, "Baiklah, saya bekerja di siang hari untuk mendapatkan pemasukan. Lalu, rezeki yang Allah berikan kepadaku, saya bagi dua. Separuh saya sedekahkan, dan separuhnya lagi saya gunakan untuk menafkahi keluargaku. Saya juga suka dengan berpuasa." Lalu, si Abid pun pamit pulang. Setelah itu, ada yang berkata kepada si Abid, "Tanyakan kepada si tukang sepatu, kenapa wajahnya pucat?" Lantas, si Abid kembali menemui tukang sepatu tersebut. Ia pun bertanya, "Kenapa wajahmu pucat?" Tukang sepatu itu menjawab, "Setiap kali ada seseorang yang dibicarakan kepada saya, maka saya akan selalu berpikir bahwa orang itu akan masuk surga dan saya akan masuk neraka." Al-Khuld bin Ayyub berkata, "Sesungguhnya tukang sepatu itu lebih diutamakan daripada si Abid, karena dia selalu mencela diri sendiri dan merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak baik." Wallahu a'lam bishawab.